Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu wa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa qala Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits, man istama'a ila ayatin min kitabillahi kutibat lahu hasanatun mudha'afatun wa man talaha kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian, wabil khusus Ustaz Mundir yang semoga Allah memberkahi beliau, menjaga beliau, juga segera memberikan kesehatan yang prima kepada beliau insyaallah. Saudara-saudara, bagaimana cara kita mencintai Al-Quran? Ya, maka ada 5 sikap yang harus kita miliki. Nanti kita uji diri kita ya. Apakah kita sudah memiliki 5 sikap itu? Yang tentu saja 5 sikap itu apa memang dilakukan juga oleh Rasulullah? Kalau memang tidak ada tuntunan dari Rasulullah, jangan lakukan. Ya. Maka yang pertama, sikap yang pertama adalah kita senang mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, ibu-ibu azakumullah, sikap yang pertama ini paling ringan sebenarnya, ya, paling ringan. Tapi ternyata dari beberapa riwayat Rasulullah tuh suka melakukan itu, senang mendengar bacaan Al-Quran. Jadi Rasul senang mendengar orang lain baca, itu senang. Ya. Contohnya, ya, kalau hadis yang secara umum yang tadi saya bacakan di pembuka, manistama ila ayati min kitabillahi kutibat lahu hasanatun mudha'afatun, ya. Barang siapa yang suka mendengarkan dengan sungguh-sungguh ayat dari Al-Quran, ketika orang lain membaca kita senang dengerin, gak ditinggal ngobrol gitu ya. Nah, biasanya kalau sudah kumpul orang banyak, ustadznya jelasin ditinggal ngobrol. Lah gimana, ngaji apa enggak janjan ya. Nah, ibaratnya ya, kalau kita senang mendengarkan Al-Quran dengan sungguh-sungguh, maka kutibat lahu hasanatun mudha'afatun, akan dicatat bagi kita, baginya akan dicatat kebaikan yang berlipat ganda. Coba, itu baru denger loh, baru kita. Iya, kalau memang ini di rumah dihiasi dengan bacaan Al-Quran, murotal diperdengarkan dan sebagainya, ya. Apalagi kamu kemudian diikuti dengan waman talaha kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Dan siapapun yang suka membacanya, ya, maka baginya akan mendapatkan cahaya nanti di hari kiamat, ya. Nanti kita akan masuk yang poin keduanya. Kemudian kebiasaan yang lain yang diceritakan adalah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu,
beliau menceritakan qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku, iqra'a alayya. Bacakan kepadaku. Apa maksudnya suruh bacakan apa? Suruh membacakan Al-Quran. Jadi Rasulullah minta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Sampai Abdullah bin Mas'ud itu bingung. Ya. Makanya beliau kemudian nanya. Aku kemudian nanya kepada Rasulullah. Aqra'u alaika wa alaika unzila ya. Apakah aku yang harus membacakan ya Rasulullah? Bukankah Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Mungkin bahasa kita, masa aku sih ya Rasulullah yang baca? Kan Al-Quran diturunkan kepadamu ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah ini? Dengarkan ini jawaban Rasulullah ya. Kemudian Rasulullah menjawab, fa inni ahibbu an asma'ahu min ghairi. Ya, ada masalah ya. Aku lebih senang mendengarkan bacaan Al-Quran yang bukan dariku. Artinya orang lain yang baca berarti. Rasulullah itu senang banget kalau mendengar bacaan orang lain gitu loh. Itu kan berarti aktivitas Rasulullah ada, suka mendengar bacaan orang lain. Kadang Rasulullah ngendap-ngendap ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Diceritakan dalam hadis juga, aku lihat Abu Bakar As-Siddiq membaca Al-Quran sambil menangis gitu ya. Aku lihat ke rumahnya Umar juga, ternyata melihat ke rumahnya Umar berarti bukan Rasulullah yang baca, dengar Umar baca Quran sambil nangis. Utsman juga demikian. Bahkan kepada sahabat yang terkenal dengan bacaannya yang bagus, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu juga begitu. Kemudian diceritakan kepada Abu Musa Al-Asy'ari, aku tadi malam mendengar bacaan Al-Qur'anmu bagus. Apa jawaban Abu Musa Al-Asy'ari? Ya Rasulullah, coba kalau aku tahu engkau mendengarkan bacaanku, pasti aku lebih perbagus lagi bacaanku. Masya Allah ya. Jadi ada aktivitas Rasulullah itu suka mendengar bacaan Al-Quran orang lain. Kita sebagai umat Muhammad harus menirunya. Suka mendengar bacaan Al-Quran. Ya. Yang jelas tadi ada loh pahalanya. Tadi apa Bu? Yang hadis pertama? Kutibat lahu hasanatun mudha'afatun. Dicatat baginya kebajikan yang berlipat ganda. Seneng dengerin Quran itu loh, dapat catatan kebaikan yang berlipat ganda. Kalau seneng dengerin musik, kira-kira ada catatan kebaikan yang berlipat ganda? Masya Allah ya. Maka di dalam Al-Quran pun Allah juga perintahkan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Surat apa ini? Surat Al-A'raf ayat 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, ya dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, ya, agar kamu mendapatkan rahmat. Dengan kita memperhatikan bacaan Al-Quran, menyimak dengan seksama, itu menjadi pintu bagi kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sikap yang pertama. Apa Bu? Senang mendengar bacaan Al-Quran. Ya. Kemudian saudaraku seiman ya, kisah Ibnu Mas'ud tadi ya, yang diminta untuk membacakan Al-Quran kepada Nabi. Kemudian Ibnu Mas'ud kemudian membacakan surat An-Nisa sampai pada ayat ke-41. Rasulullah menyatakan cukup begitu ya. Begitu Abdullah bin Mas'ud melihat Rasulullah, kenapa kok Rasulullah kok menghentikan bacaannya? Coba dilihat surat An-Nisa ayat 41 isinya apa ya. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud melihat Nabi, ternyata Nabi sudah menangis. Nyampe pada surat An-Nisa ayat 41. Rasulullah kemudian menyatakan cukup ya. Ternyata Rasulullah sudah gak tahan. Rasulullah sudah menangis. Apa isinya itu? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكيف إذا جئنا من
kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan bagaimana keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Guncangan bagi Rasulullah berat, bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dari ayat ini nanti Rasulullah akan menjadi saksi atas seluruh umat ini. Masya Allah, berat bagi Rasulullah, nangis Rasulullah. Ya, setiap nabi juga akan menjadi saksi bagi umatnya juga. Ya, nah saudaraku seiman, maka Rasulullah menangis dan minta supaya bacaan Ibnu Mas'ud dihentikan. Cukup ya. Nah saudaraku seiman, coba kita lihat ya, di sini dalam Sahih Muslim itu sampai diceritakan, maka aku Ibnu Mas'ud menoleh kepada beliau, ternyata kedua mata beliau telah bercucuran air mata, menangis. Ya, kita sudah bisa menangis baca Quran, Bu. Ya, belajar. Kita bisa terdorong kalau kita paham. Ya, makanya dibiasakan punya target. Kalau pagi baca 5 ayat, diusahakan sorenya 5 ayat yang pagi tadi kita baca dibaca artinya, paling enggak gitulah ya. Sehingga kita sedikit demi sedikit tahu tentang artinya setidak-tidaknya. Baik. Kemudian setelah kita senang mendengarkan bacaan Al-Quran, maka sikap kita yang kedua harus kita tingkatkan, yaitu senang membaca Al-Quran. Nah, secara khos ini ya, membaca Al-Quran, melafalkan huruf-huruf yang terangkai di dalam kitabullah. Ya. Makanya ibu-ibu azakumullah, Rasulullah sampai menyatakan bahwa man qara'a harfan min kitabillahi, ya, ada min kitabillahi falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ya. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Man qura'an, ya man qura'a, siapa saja yang membaca harfan, huruf-huruf. Tapi ingat nih, hurufnya min kitabillah. Huruf-huruf yang dari kitabullah. Karena Quran bahasa Arab ya. Itu hurufnya ya sama, ya huruf hijaiyah juga. Di dalam Quran bahasa Arab kira-kira ada alifnya. Quran. Sudah pernah ngelihat Quran bahasa Arab? Kalau enggak, coba dibuka aplikasi Quran bahasa Arab dengan berita Al Jazeera misalkan gitu ya. Kan ada enggak kira huruf alifnya? Huruf lam mim, ada lah. Kalau enggak gimana mau nulis bahasa Arab kalau enggak ada huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah itu untuk nulis bahasa Arab. Al-Quran juga berbahasa Arab. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah man qara'a harfan, siapa saja yang membaca huruf-huruf tapi disertai dengan min kitabillah, dari kitabullah, bukan dari Quran, ya. Apa yang didapat? Falahu bi hasanatun, maka baginya dengan membaca itu dia akan mendapatkan kebaikan, ya. Bahkan setiap hurufnya akan mendatangkan satu kebaikan dan dibalas dengan 10. Bahkan Rasul menyatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti ketika kita membaca alif lam mim itu sudah dapat 3 kebaikan, dapat pahala 30. Coba kalau ibu sehari 1 juz, kan one day one juz, ya. One day one juz ya. Loh, kalau bagi yang cepat mah bisa lah ya. Dibagi setiap ba'da sholat
2 lembar aja, ya. Udah 1 juz, ya. Yang membuat berat siapa? Siapa tadi, Bu? Setan yang disalahin. Ya salahnya sendiri ngikut. Halo? Kan diceritakan oleh Allah juga di dalam surat Ibrahim ayat 22 nanti ketika yaumul hisab, setan akan mengatakan, "Aku dulu cuma ngajak, kamu ikut aja. Jangan salahkan aku, salahkan dirimu sendiri." Coba nanti dibaca itu surat Ibrahim ayat 22. Sampai dikenal sebagai khutbahnya setan. Dikenal sebagai khutbahnya setan. Karena itu cerita tentang setan mengungkapkan, "Loh, aku dulu di dunia itu cuma ngajak kamu. Lah kamu semerintil," gitu loh bahasa Jawa kan. Semerintil. Kamu semerintil ikut aja diajak, ngikut aja, ya. Ya salahmu sendiri. Aku nggak bisa nolong kamu, sampai begitu. Aku nggak bisa nolong kamu, kamu juga nggak bisa nolong aku, gitu. Masya Allah. Allah itu sayang banget sama kita. Diceritakan semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saudaraku seiman, ya. Maka di dalam surat Fatir ayat yang ke-29 Allah menyatakan, "Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamas salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan." Ya. Yarjuna tijaratan lan tabur. Apa itu? Tijaratan lan tabur itu apa sih? Perdagangan yang tidak pernah merugi. Ya. Apa itu perdagangan yang tidak pernah merugi? Dibaca dari awal. Artinya aja mau coba. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah, ya. Innalladzina yatluna kitaballah. Di awal itu, ya. Orang yang suka membaca kitabullah, ya. Kemudian diteruskan wa aqamus shalah, dan mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Juga suka berinfak baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ya. Karena sedekah itu terang-terangan juga boleh aja, ya. Jangan dituduh apa nih riya ini pamer, jangan. Boleh kok sama Allah, ya. Jangan dicela, ya. Soal hati itu bukan kita yang tahu, kita nggak akan bisa membaca hati orang, ya. Nah, saudaraku seiman, itulah jalan untuk mendapatkan yang diibaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tijaratan lan tabur, sebagai perdagangan yang tidak pernah mengalami kerugian. Jadi kalau kita senang membaca Al-Quran, menjadikan kita itu masuk dalam kategori perdagangan yang tidak pernah merugi, ya. Kemudian dalam surat Fatir ayat 30, silahkan coba dibaca yuk. Oh ya, itu sambungannya. Tadi surat Fatir ayat 29 yang saya bacakan tadi. Sambungannya yuk. Liyuwaffiyahum, yuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Betapa dengan asbab kita suka membaca yatlunal kitab, ya, kitab Allah, ya. Membaca kitab Allah itu di samping kita disebut sebagai perdagangan yang tidak pernah merugi, juga Allah menyempurnakan pahala kepada kita, juga menambahkan karunia-Nya. Bahkan pernyataan sungguh Allah Maha Pengampun ini juga menunjukkan bahwa dengan membaca kitabullah pun kita mendapatkan ampunannya Allah. Nah, saudaraku seiman yang disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk fadilah membaca Al-Quran tentu banyak banget, ya. Khusus membaca saja. Di antaranya misalkan tadi yang saya bacakan tadi tentang huruf-huruf tadi. Kemudian kebutuhan kita tentang syafaat itu juga dengan jalan kita suka membaca Al-Quran, ya. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati
syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Ini secara khos nih. Bacalah, kalau tadi kan sebenarnya kitabullah min kitabillah gitu ya. Belum disebut Al-Quran namanya ya. Tetapi dalam hadis ini langsung iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena bacaan Qur'anmu itu nanti akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat. Syafaat itu apa? Pertolongan ya. Memberikan pertolongan bagi pembacanya. Jadi kalau kita suka baca Al-Quran, nanti di saat di akhirat kita butuh pertolongan, salah satu di antara yang diizinkan oleh Allah untuk bisa memberi syafaat adalah Al-Quran ya. Di hadis yang lain, as-siyamu wal Qur'anu gitu ya. Puasa Ramadan maksudnya ya, dan bacaan Al-Quran itu bisa memberikan syafaat ya. Nanti Al-Quran akan bicara sama Allah. Ya Allah, dia ini ya, menahan kantuknya karena membaca aku. Maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka oleh Allah kemudian diizinkan Al-Quran untuk memberikan syafaat. Jadi walaupun kita ngantuk ya, tapi kalau ngantuk berat banget jangan dipaksakan baca Quran ya. Khawatirnya malah salah-salah nanti. Orang sholat aja harus tidur dulu kalau memang ngantuk banget ya, apalagi baca Quran ya. Dan kemudian banyak lagi hadis yang, nah ini untuk obat ini yang fadilah yang akan saya bawakan yang hal ini ya. Al-mahiru bil Qur'ani ma'asyafaratil kiramil barara. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani. Orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran maka akan bersama dengan rombongan malaikat yang terpuji. Orang yang mahir ya, luar biasa ya. Saya belum mahir Bu ya. Malu saya kadang-kadang jadi imam aja, kadang-kadang saya malu juga. Apalagi sekarang sudah ada imam tetap yang hafiz Quran. Kalau ibu merasakan betapa dia betul-betul memperhatikan mat wajibnya itu, wah, waladhdallin itu panjang banget nih. Kalau mat ketemu hamzah bacaan, wah, makanya nikmat banget ya. Mudah-mudahan semakin banyaknya jamaah itu karena ketertarikan bacaan imamnya, mudah-mudahan diantaranya ya. Siapa yang mahir membaca Al-Quran maka akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Nah terus kalau kita gimana? Halo? Ada sambungannya. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang-orang yang membaca Al-Quran wa yatata'u fihi, membacanya dalam keadaan terbata-bata, lagi kesulitan. Apa itu terbata-bata lagi kesulitan? Salah mulu, apalagi kalau menghadap guru. Masya Allah. Ya, memang harus begitu Bu. Kalau memang pengen benar bacaannya, mesti harus dihilangkan rasa malu. Ya, kita harus berhadapan dengan guru supaya dicek bacaan kita. Yang kita itu kadang-kadang lemah, kita mundur di sini. Minder gitu loh. Merasa sudah bisa baca tapi akhirnya padahal bacaan sebenarnya masih banyak salah. Supaya benar bacaan kita. Tapi kalau masih terbata-bata, gak usah khawatir. Dari hadis inilah yang kemudian kesimpulannya, kalau salah-salah membaca Al-Quran itu gak dosa bagi yang belajar ya. Tapi kalau bagi yang mahir menyengaja untuk disalahkan ya dosa ya. Ini bagi siapa? Yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi, membacanya terbata-bata lagi kesulitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu enggak selesai. Masya Allah, udah besok balik lagi.
AU lagi, Masya Allah. Ya Allah. Kapan ini benernya ini? Tapi nggak usah khawatir karena Rasul memberikan jaminan wa huwa alaihi syaqun lahu ajroni. Baginya tadi yang membaca terbata-bata lagi kesulitan tadi diberikan pahala 2 coba. 2 bukan 2 bilangan ya, bukan 2 bilangan. 2 kelompok pahala. Kelompok pertamanya adalah maunya membaca, kelompok yang kedua adalah pahala capeknya membaca. Kita belajar Quran itu capek, Bu. Capek kalau kita berhadapan dengan orang yang mahir itu capek. Ya, capek tapi berpahala. Salah tapi tetap berpahala. Karena lagi belajar. Nah, inilah keuntungan kalau kita suka membaca Al-Quran. Belum lagi kalau kita bicara membaca surat-surat yang memang mempunyai fadilah masing-masing. Nah, saudara seiman ya. Kemudian kita tingkatkan. Ya, jadi kalau kita bicara fadilah-fadilah bacaan surat-surat yang lain misalkan ya. Baca kulhu 3 kali sama dengan menghatamkan Quran misalkan gitu ya. Kan ada hadisnya itu ya. Cuma kita nggak membahas itulah. Kita bicaranya kan poinnya aja ya. Tapi jangan kemudian dipahami. Oh ya sudahlah kalau gitu aku nggak usah baca Al-Quran dari Alif Lam Mim sampai Anas lah. Nggak usah baca Qul Huwallahu Ahad sampai 3 kali udah sama dengan khatam. Bukan begitu maksudnya ya. Itu muatan pahalanya. Tapi kalau dibandingkan dengan menghatamkan Quran 30 juz ya tentu pahalanya lebih banyak 30 juz. Hurufnya lebih banyak 30 juz. Nah, saudaraku seiman, maka semangatlah membaca Al-Quran. Ja'ul Quran wirdan yaumian. Jadikan Al-Quran sebagai wirid harian. Sebelum berinteraksi dengan dunia, pastikan sudah baca Quran. Walaupun cuma 1 ayat, nggak apa-apa, namanya juga baru belajar gitu ya. Kemudian kalau kita sudah senang membaca juga harus ditingkatkan dengan sikap senang mempelajari Al-Quran. Karena ibu rahmatullah, kalau kita ingin mengikuti Al-Quran kita harus mengilmui. Ibu bisa nggak mengikuti Al-Quran tapi tidak mengilmuinya? Ya nggak bisa. Gimana kita? Dan itu namanya ngawur kalau nggak berilmu, ya. Nah, saudaraku seiman, makanya kita harus belajar melalui majelis ilmu seperti ini juga kita dalam belajar memahami Al-Quran, ya. Dan ketahuilah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapapun yang dikehendaki baik oleh Allah. Jadi kalau Allah menghendaki kita baik, maka kita akan dipahamkan tentang agama. Sumber aturan agama ada di mana? Ada di dalam Al-Quran. Kalau kita menyebut Al-Quran, yang dimaksud juga termasuk hadis, ya. Karena hadis itu semisal Al-Quran. Nah, oleh sebab itu, saudaraku seiman, kalau kita ingin terhantarkan menjadi orang yang baik, maka hendaklah kita belajar untuk menuntut ilmu Al-Quran, ya. Memahami Al-Quran. Ya tentu sebatas kemampuan kita. Yang nggak boleh berhenti kalau kita nggak mau ngaji itu nggak boleh. Ya. Ngaji bisa saja kita menjadi paham, tapi kadang-kadang ya Allah udah sakprono sakprene kok ya nggak paham ya gitu. Ada apa itu sakprono sakprene? Masya Allah. Dikasih tugas ngapal 1 ayat pendek aja kok ya rapal-rapal. Masya Allah, ya. Terus yang disalahkan gurunya, jangan dipaksa apa Ustadz gitu. Sing meksol wis sapa? Enggak, cuma belajarlah menghafal ya. Karena Al-Qur'an ini kita harus berkhusnudzon kepada Allah. Memang Allah menyatakan Quran itu mudah. Bahkan sampai Allah sebut dalam satu surat pernyataan bahwa Al-Qur'an itu mudah. Ya, itu dalam surat Al-Qamar. Ya, ada 4 ayat itu, ya. Surat Al-Qamar, surat ayat ke-17, ke-22, ke-32, ke-40, ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir.
ya. Dan sungguh telah kami mudahkan. Jadi Al-Quran itu mudah. Yang bikin sulit siapa? Karena kita ngikutin setan, ya. Ya. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk peringatan. Maka adakah di antara orang yang mau mengambil pelajaran itu menantang kita sebenarnya, ya. Dan diulang oleh Allah sampai 4 kali, ya. Jadi maka hendaklah kita berhusnuzon kepada Allah, kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam surat Shad ayat yang ke-29, tafadhol coba Jun dilihat surat Shad surat ke-38 ayat 29, ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat dapat mendapatkan pelajaran. Inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kitab Al-Quran ini diturunkan kepadamu penuh dengan barokah, ya. Jadi keliru kalau ngambil barokah dari tangannya orang kafir. Ngambil dari Al-Quran saja, ya. Agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat itu bisa mendapatkan pelajaran. Penuh pelajaran di dalam kitabullah itu. Kalau kita nggak mau belajar, gimana mau dapat pelajaran gitu, ya. Nah, di dalam proses kita mempelajari itu keuntungannya Robert. Kita berjamaah ini nih, ya. Coba dengarkan hadis ini, ya. Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, majtama'a qaumun fi min baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa khafathumul malaikatu wa dzakarallahu fi man indahu. Lihat ini. Kumpul begini nih loh, ya. Meskipun di dalam hadis ini memang diutamakan kalau di masjid, karena di ini ada kalimat fi baitin min buyutillah, ya. Tapi yang penting adalah tekanannya pada aktivitasnya. Apa aktivitasnya? Karena ada orang di masjid ngapain, Pak Nan? Ngobrol. Halo? Tapi di sini kan aktivitasnya beda. Di masjid dia berkumpul, tapi apa kegiatannya? Yatluna kitaballah. Kegiatannya adalah membaca kitabullah. Wa yatadarasunahu bainahum, juga mempelajarinya di antara mereka gitu loh. Bareng-bareng mempelajari gitu. Nah, kaitannya dengan aktivitasnya, kita kumpul ini aktivitasnya apa? Aktivitasnya apa, Bu? Juga yatluna kitabullah, kita juga membaca kitabullah, juga mempelajarinya. Maka insya Allah juga akan berlaku fadilahnya. Apa itu? Illa nazalat alaihi musakinatu. Kepada mereka yang lagi kumpul belajar Al-Quran, kepada mereka diturunkan as-sakinatu yang pertama. Ketenangan. Saking tenangnya jadi ngantuk. Enggak, bukan itu maksudnya. Bukan itu. As-sakinah itu kejiwaan kok, bukan karena terus ngantuk gangguan kalau itu. Yang kedua, wa ghasyiatur rahmah. Kepada kita yang kumpul seperti ini belajar Al-Quran juga kemudian diliputi dengan rahmatnya Allah. Masya Allah, disayangi sama Allah, ya. Juga kemudian wa khafathumul malaika, kemudian juga dikelilingin para malaikat tanpa kita sadari. Bahkan ada satu hadis itu yang malaikat itu bertumpuk-tumpuk di atas kita sampai mencapai langit. Masya Allah.
menaungi sayapnya tuh dibentangkan menaungi orang-orang yang sedang tolabul ilm. Masya Allah, luar biasa ya. Dan yang penting lagi, yang terakhir, di samping para malaikat menaungi mereka, wadzakarahumullahu fiman indahu. Bahasa kita yang kumpul-kumpul seperti ini menjadi terkenal di langit. Halo? Menjadi terkenal dengan. Kok bisa begitu? Ya. Fadilah yang terakhir adalah nama mereka, nama kita ini yang lagi kumpul ini disebut-sebut. Siapa yang menyebut? Allah yang menyebut. Bukan Pak Lurah. Yang nyebut adalah Allah, bukan Pak RT 3, enggak, tapi Allah yang menyebut, ya. Allah menyebut-nyebut nama kita di mana? Di sisi para malaikatnya. Coba. Pernah enggak ibu membayangkan ibu terkenal, sangat dikenal sama malaikat gitu? Walaupun kadang-kadang masih ngantuk juga gitu ya. Tapi karena hadir di dalam majelis ya insya Allah masih tetap dapat pahalanya itu ya. Nah, ini memberikan semangat kepada kita untuk poin kita suka mempelajari Al-Quran. Kemudian juga harus dibarengi sikap yang keempat, suka mengamalkan Al-Quran. Ya, tadi diantaranya dalilnya adalah surat Toha ayat 123 tadi. Ya. Harus diikuti petunjuk Allah itu, diamalkan, baru kita tidak sesat, tidak celaka. Banyak orang yang kemudian dia berusaha untuk mempelajari dan juga diizinkan oleh Allah menguasai Al-Quran, tetapi ternyata dia tidak mengamalkan. Bahkan tujuannya justru untuk menghancurkan Islam ada juga. Aduh, siapa dia? Sangat dikenal dalam sejarah keindonesiaan, Snoke Horkro-nya. Yang kemudian merubah namanya sebagai Abdul Ghafur, ya. Iya, Bu. Dan dia memang belajar Al-Quran, Bu. Dan diizinkan oleh Allah menguasai bahasa Arab, menguasai sampai terkenal banyak membuat hadis-hadis palsu, Snoke Horkro. Dan yang bisa menembus serambi Mekah, Aceh, ya dia. Dengan tipu dayanya dia pura-pura memang menguasai Al-Quran, tapi tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk diamalkan, tapi untuk menghancurkan orang Islam. Masya Allah, ya. Nah, saudaraku seiman, ayo kita semangati dengan surat An-Nisa ayat 13, ya. Sekaligus ini menjadikan satu kepastian bahwa dengan kita mentaati aturannya Allah, mentaati Rasulnya, aturan Allah itu ada di dalam Al-Quran, maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Surat An-Nisa ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Tilka hududullah, itulah batas-batas hukum Allah. Hukumnya Allah ada di mana? Di dalam Al-Quran, ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa saja yang mentaati Allah, maknanya apa? Mengamalkan hukum-hukumnya Allah. Ya tentu, wah kalau begitu nanti kalau nangkep pencuri langsung kita potong aja tangannya. Berdasarkan Al-Quran. Entar dulu, makanya belajar Al-Quran dengan baik, ya. Ada sifat hukum Allah itu yang fardhiyah, ada yang jama'i. Yang fardhiyah itu bisa dilakukan secara pribadi, nggak usah nunggu
pemerintah nyuruh ya. Misalkan sholat nutup aurat, masa nunggu aturan pemerintah? Halo? Ya enggak. Tapi kalau dalam masalah hukum potong tangan, hukum kisos, itu bukan pribadi yang melaksanakan. Jama'i, apa artinya jama'i? Pemerintah yang wajib melaksanakannya. Jadi kita nggak boleh mentang-mentang ada pensiunan polisi kalau dan ngerti Quran lagi udah potong aja tangannya, nggak boleh itu, karena ini adalah hak potong tangan. Hukum potong tangan itu hak pemerintah untuk melaksanakannya. Kalau nggak dilaksanakan ya biar aja orang yang nanggung dosanya mereka. Ya, mereka orang Islam, memegang kekuasaan, nggak mau menjalankan hukum Allah, ya mereka yang akan tanggung jawab, bukan kita. Ya. Nah, saudara seiman, itu beberapa kaitannya dengan fadilah kita di dalam mengamalkan Al-Quran. Makanya kalau kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, akhirnya apa? Yudkhilhu jannah. Maka dia, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan itu yang kita inginkan kan? Ya. Ya, tentu banyak banget ya fadilahnya. Yang terakhir sikap mencintai Al-Quran yang terakhir adalah senang mendakwahkan Al-Quran. Kesannya waduh, lah aku bukan ustadz, aku bukan ustazah, masa suruh dakwah. Setidak-tidaknya ibu-ibu azakumullah, bukankah kita terkena kewajiban ku anfusakum wa ahlikum naro, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi perintah itu bukan perintah kepada siapa kecuali khitab awalnya adalah kepada pemimpin keluarga. Siapa pemimpin keluarga? Suami, laki-laki ini. Ya. Tapi ibu-ibu juga sebagai pemimpin juga disebut dalam hadis, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Wanita itu pemimpin dalam urusan rumah suaminya. Kalau suaminya lagi pergi, maka yang bertanggung jawab bina anak siapa? Istri. Makanya istri disebut sebagai madrasatul ula. Wanita itu kadang disebut sebagai madrasah awal bagi anak. Madrasah itu apa? Sekolah itu apa? Aku tanya malah dijawab. Madrasah itu apa? Sekolah. Podo ae itu namanya. Yang saya tanya tuh sekolah itu apa? Sekolahan itu apa? Tempat menimba ilmu. Ya kan? Jenengan itu madrasah. Tempat menimba ilmu bagi anak. Ini saya kesini aja Pak, karena ini al-ummi ini madrasah ula itu ini yang disebut, bukan ini. Makanya saya kesini aja. Jadi jenengan ini sebagai madrasah, tempat menimba ilmu, mestinya jenengan harus gudang ilmu harusnya. Lah kalau nggak ada ilmunya, anaknya nuntut ilmu bagaimana? Coba. Halo? Tapi saya bangga juga dari ujung timur ke barat, utara ke selatan. Majelis taklim yang saya bina ibu-ibu semuanya. Masyaallah. Ibu itu getol ngaji. Getol banget ngajinya ibu-ibu. Yang bapak-bapak paling susah banget kalau diajak ngaji. Padahal pemimpin keluarga adalah bapak. Ya, sekarang kesini saya. Nah, ibu rahmatullah ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Tak lain adalah ajarilah, belajarlah kamu, ajarilah keluargamu. Bahkan disebut keluargamu itu bisa disebut istri, anak, pembantu, ya. Harus diajari tentang apa? Yang diwajibkan Allah apa? Yang dilarang oleh Allah apa? Belajar apa, Bu? Belajar agama, ya. Dan itulah yang menjadi nanti keluarga bahagia, ya. Nah, juga demikian di dalam surat An-Nahl ayat 125, ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati, ya. Serulah manusia itu kepada jalan Rabbmu. Dakwah ini memang, dan ibu tidak perlu kemudian khawatir enggak menguasai jalan, enggak begitulah. Ibu melihat
cucunya ini. Kan ini udah nenek-nenek semua kan? Udah nenek semua. Ngelihat anak kecil kencing di got depan. Maka ibu harus dakwah. Nah, nggak boleh ya lain kali. Ayo pipisnya di kamar mandi. Nanti cebok. Nggak usah pakai istilah Arab lah. Istinja. Wow, keren. Yang anaknya nggak ngerti apa itu istinja itu. Makanan apa itu istinja? Padahal itu cebok. Ya, bersih ya. Diajari. Kemudian juga begitu. Cucunya jangan diajari makan sambil jalan-jalan. Itu melanggar syariat. Halo? Ini neneknya, kakeknya malah ngajarin cucunya diajak jalan-jalan sambil makan. Nah, selesai dah. Ya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ini dalam surat Yasin ayat 12 ini. Dia Allah itu akan mencatat perbuatanmu. Ketika kamu nyuapin anakmu sambil jalan-jalan, itu perbuatanmu. Dicatat oleh Allah. Ya. Termasuk juga asarmu juga nanti nempel kepada jiwa anak itu. Oh, dulu nenek ngajarin, kakek ngajarin aku makan jalan-jalan, berarti nggak apa-apa makan jalan-jalan. Nah, kena. Berarti kita telah mendidik anak itu seperti itu, melanggar syariat Allah. Jangan ya. Kita harus mendakwahkan. Tetap harus di dalam rumah. Nggak boleh makan sambil jalan-jalan. Duduk sambil duduk dan sebagainya. Dahuli basmalah, akhiri dengan hamdalah begitu. Itu namanya dakwah. Jadi kalau kepada anak kecil nggak perlu pakai dalil ya. Kalau pakai dalil nggak ngerti mereka juga ya. Nah, saudaraku seiman, ini namanya mendakwahkan Al-Quran, membumikan Al-Quran. Termasuk kalaulah nggak bisa secara langsung lisannya, ya ambil peran. Sarananya seperti Ustadz Nurdin memberikan sarana seperti ini bagian dari dakwah juga gitu ya. Ngajak temen itu juga dakwah juga ya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah ibu rahmatullah lima sikap mencintai Al-Qur'an, dimulai dari senang mendengarkan Al-Qur'an, ya, mendengarkan bacaan Al-Qur'an, kemudian senang membaca Al-Qur'an, kemudian senang mempelajari Al-Qur'an, senang mengamalkan Al-Qur'an, dan senang mendakwahkan Al-Qur'an. Insya Allah kita akan menjadi orang yang terselamatkan di akhirat. Sukses. Apa itu sukses? Sukses menurut Allah apa? Masa cuma masuk surga? Masuk surga itu banyak yang mampir neraka. Ya apa? Ya. Zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Ternyata saya yang sudah mulai rasa lelah. Baik, warahmatullah. Ada yang mau ditanyakan? Monggo, Bu. Belajar bahasa Ya. saya senang baca itu 3 bulan pokoknya saja kata tapi berapa tahun ketika sekarang saya sekolah BPAD Tahsin. itu baca anak itu hernya itu 9 kali belum rampung. Hernya 9 kali. Apa yang ditanyakan, Bu? Apanya yang ditanyakan? Terus saya tanyakan lah, saya baca Al-Quran itu gimana hasilnya? Kan tadi hadisnya sudah. Barang siapa yang kan tadi Rasulullah sudah memberikan jaminan. Barang siapa yang membaca Al-Quran terbata-bata lagi kesulitan. Kalau terbata-bata lagi kesulitan, kira-kira banyak salahnya atau banyak benernya? Pasti banyak salahnya kalau terbata-bata. Itulah kita. Tidak hanya ibu. Ya, tidak hanya ibu. Saya kadang juga begitu, Bu. Membaca sendiri kadang-kadang tuh ada surat tertentu yang saya tuh membaca tuh berat banget membacanya. Bahkan kadang-kadang tuh kok kenapa ya lisanku jadi salah-salah. Itu pernah terjadi begitu dan itu
Terutama akhir-akhir ini saya merasakan itu, Bu. Ya. Entah itu apa, faktor apa nggak ngerti ya. Tapi dijamin dari hadis tadi, kalau kita terbata-bata lagi kesulitan bukan dalam menyengaja salah, karena memang kita belajar. Tadi Rasul menyatakan apa? Baginya 2 pahala. Pahala mau bacanya dan pahala capek bacanya. Capek terus salah lancar loh. Ustaz kalau nggak baca di rumah. karena merasa benar, nggak ada yang dengerin ya jadi. Itu 9 kali. Dan kemarin pas ada yang nanya juga di ibu di sebelah sini ya, bahwa kita itu berproses untuk menjadi benar, bahasanya gitulah ya, berproses untuk menjadi Islam yang Muslim yang kafah. Kadang perjalanan hidup ini ya belum sampai kita benar, ternyata keduluan apa? Maaf Ibu. Ya. Iya betul Bu, saya pengen ngomong itu, cuma kadang ya berat juga misalnya. Tapi memang banyak yang seperti itu juga kan, ya. Tapi dalam surat An-Nisa ayat 100 Allah memberikan jaminan. Siapa yang keluar rumah ya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, untuk berproses diri agar lebih baik, lebih taat kepada Allah, lebih taat kepada Rasul dengan belajar. Keluar rumah belajar supaya pengen lebih taat. Ternyata belum sampai tujuan, belum sempurna ternyata saya. Ternyata keduluan mati. Dan di ayat itu disebut juga kematian telah menjemputnya, maka telah tetaplah pahala di sisi Allah. Jadi tetap dicatat sebagai, yang penting kita niatnya kuat untuk memperbaiki diri. Tentang kita mampu atau tidak, sampai atau tidak, itu Allah yang menentukan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya, Jundi silakan yuk. Sebentar. Anak kita menanya. Ayo Jun. Jadi gini Ustaz, kan kalau misalnya bacanya terbata-bata itu kan masih ada pahalanya ya. Kalau misalnya dia itu udah mahir baca Quran tapi menyengaja disalahkan itu kan berdosa. Yeah. Nah tapi kalau misalnya dia itu udah mahir baca Quran tapi itu bacanya malah keceplosan bahasa yang lain itu, dan itu bagaimana itu Ustaz? Malah maksudnya tuh baca ayat yang itu malah sambung ke surah yang lain gitu. Itu jatuhnya bagaimana itu Ustaz? Ya. Pertanyaannya dia sengaja atau bagaimana? Karena gini, kemarin ketika Ustadz Muiz itu nggak ada, saya kan ngimamin. Ya. Saya baca 3 ayat terakhir, ya kan? Ada yang kelewat kan? Ada yang kelewat. Saya nggak nyadar juga, saya tahunya bahwa saya tuh melompat bacaan saya. Ada satu baris yang tidak saya baca. Itu ketika ketika di rumah, anak saya yang negor, Pak, bacaan tadi kayak ada yang kurang dah. Itu saya udah menunggu gitu, biasanya udah malam. Ya, karena ya kan itu namanya nggak sengaja. Tentu nggak sengaja, Allah Maha tahu lah. Kalau kesengajaan ya tentu dosa, tetap dosa. Tapi kalau nggak sengaja bagaimana orang? Apalagi tidak terdengar ada yang ngoreksi. Kalau ada misalnya, nah ini persoalan ini. Ada yang ngoreksi, ternyata dia bablas saja. Nah ini persoalan juga ini, ya. Tapi kadang juga ada Bu, orang dikoreksi dia nggak ngeh. Apa yang? Sampai ada kan candaan itu Bu. Ibu candaan, memang kejadiannya ada ya. Akhirnya jadi bahan canda gitu. Tapi kejadiannya ada di asri belakang dekat pasar. Imamnya lupa baca surat Fatihah. Ya. Satu surat loh, ya. Langsung ayat. Ya. Dikoreksi sama jamaahnya enggak ini. Nah, karena jamaahnya enggak berilmu, ya. Yang paling belakang ini
Al-Fatihah. Terus gimana coba? Kalau sudah seperti itu, kan jadi rusak semua. Sebenarnya kalau misalnya nih dia baca surat Fatihah enggak baca ya, dikoreksi oleh jamaahnya, enggak ngeh, dia tetap aja langsung terruku. Maka sebenarnya jamaah enggak perlu repot, ikuti aja, ya, ikuti saja sampai salam. Nanti ketika salam diingatkan supaya dia sujud sahwi, ya. Sujud sahwi boleh diikuti oleh jamaahnya atau tidak, karena itu tanggung jawab imamnya, ya, tanggung jawab imamnya gitu, ya. Ya itu ya namanya juga nggak sengaja, nak. Masa dihukum sama Allah. Saya sendiri tahunya bahwa saya ngelompat setelah di rumah lagi makan, kemudian dikoreksi sama Mas Dani. Tadi kurang bacaannya Pak. Oh Masya Allah, ya Allah ya Rabb. Kan itu Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Itu yang enggak kebaca. Aku langsung Rabbana wala tuhammilna. Masya Allah, kan banyak yang tak lompatin itu. Masya Allah, ya. Ya kondisional ya. Tapi juga tidak seperti yang terjadi di Jawa Timur. Ya. Karena imamnya gak ngeh juga diingatkan. Akhirnya apa? Begitu ba'da sholat, sebagian dari jamaah merasa gak terima, mereka mendirikan sholat lagi sendiri. Nah ini udah gak benar juga. Ini namanya kalau gak berilmu ya begitu tuh. Jadi bagaimana dia bersikap terhadap imamnya, malah dia mendirikan sholat sendiri, mengulang sholatnya sendiri. Ya Allah, ya. Baik, warahmatullah, mohon maaf tidak bermaksud untuk menahan ibu untuk bertanya bapak sekalian, tapi saya juga sudah mulai lemah. Kita cukupkan ya pertemuan kita, mudah-mudahan ada manfaatan pertemuan ini dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran dan mengantarkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang salih dan salihah, dan dengan Al-Quran lah kita bisa bahagia dunia dan akhirat kita insyaallah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup bersama dengan kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teriring salam untuk keluarga semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.